Hai, welcome to Group 2 YouTube channel. Di sini kami akan membahas kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi informasi. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Okay, here we go. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sistem informasi. Definisi dari sistem informasi adalah suatu aplikasi komputer untuk mendukung kegiatan operasional dari suatu organisasi atau perusahaan, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Kelebihan sistem informasi manajemen: 1. Meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi, sehingga menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran yang lebih rendah ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. 3. Membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapatkan peluang-peluang dalam keuntungan strategis. 4. Mengurangi biaya kertas di dalam aktivitas pekerjaan atau paperless dikarenakan electronic based information system. Penurunan biaya kertas juga berdampak terhadap penurunan biaya gudang karena tidak membutuhkan gudang cukup besar untuk menyimpan hard paper. Kelima, memudahkan pengontrolan dalam pengkinian database perusahaan dikarenakan segala pemrosesan berjalan otomatis dan tekstur rapi, sehingga manajemen lebih mudah dalam mengontrol database yang dibutuhkan. Kelemahan sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran. Yang kedua, mengakibatkan manajemen menjadi kurang intuitif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut keberlangsungan perusahaan di masa depan ketika terjadi down system. Ketiga, sistem informasi manajemen membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga tidak semua perusahaan mampu untuk membangunnya. Biaya investasi tersebut terdiri dari hardware, software, dan database administrator. Keempat, kegagalan dalam implementasi perubahan sistem informasi karena membutuhkan sumber daya yang teliti dan terlatih. Hal ini sering terjadi pada perusahaan menengah ke bawah yang umumnya hanya memiliki sumber daya manusia yang pas-pasan. Macam-macam sistem ekonomi beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 1. Sistem ekonomi liberal. Kelebihannya: 1. Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. 3. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang. 4. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kekurangannya: 1. Muncul kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin. 2. Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. 3. Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah. 4. Sulit terjadi pemerataan pendapatan. 2. Sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya: 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat. 2. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. 3. Tidak individualistis. Kelemahan: teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy dalam sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal bebas. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Will of Nation. Kelebihan: menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Munculnya persaingan untuk maju. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Kelemahan:
sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan lokasi sumber daya oleh individu. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. 2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. 3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. 4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 5. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Dan yang keempat, perhatikan bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan persoalannya. Sistem ekonomi campuran. Kelebihan. 1. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Kedua, hak milik individu atas sumber-sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Ketiga, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Kelemahan. 1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta.